Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Inpres tersebut menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih pada 27 Maret 2025. Presiden melalui belai terbaru ini memberikan instruksi tegas kepada jajaran kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih menegaskan, pembentukan koperasi desa ini merupakan langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Presiden sudah menandatangani Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Jadi koperasi Kopdes Merah Putih. Ya, jadi Kopdes itu koperasi milik pemerintah desa, itu kira-kira intinya. Milik masyarakat desa. Kan koperasi banyak bentuk, ada perorangan, ada yang kelompok, tapi ini koperasi desa merah putih, koperasi yang milik pemerintah desa atau milik masyarakat desa itu. Dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini, ya, bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong gitu, dan dilibatkan begitu banyak kementerian yang terkait. Dalam Inpres disebutkan sebanyak 18 menteri, kepala badan, gubernur, dan bupati atau wali kota akan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis, optimalisasi, dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Adapun pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, dan anggaran pendapatan belanja desa dan atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah kebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Media Wahyudi Askar. Beliau adalah Direktur Kebijakan Publik Selios. Halo, Mas Media, apa kabar? Halo Mas, kabar sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Sarmila Yahya, Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia Inkowapi. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, Mas Prasetya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan begitu, pemerintah akan mengkebut nih dari pembentukan 80.000 koperasi merah putih begitu di wilayah pedesaan. Apakah ini menjadi angin segar Bu bagi para pelaku koperasi di Indonesia? Silakan Bu Sarmila. Alhamdulillah, makasih Mas Pras. Ini berita terbaik ya setelah kita menjalankan ibadah Ramadan dan puasa dan juga Lebaran Idul Fitri. Perpres ini Impres ya, Impres yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini sangat memacu ekonomi Indonesia, ini diharapkan seperti itu. Pembentukan koperasi desa atau merah putih ini Pak sangat relevansinya sangat terkait dengan Indonesia kekinian. Ini merupakan sesuatu kebijakan yang sangat strategik karena kita ketahui 90% masyarakat Indonesia itu adanya di desa. Jadi ketika desa digerakkan melalui koperasinya ini akan menggetarkan ekonomi Indonesia, diharapkan seperti itu. Nah, hanya saja saya akan memberikan masukan lagi setelah Impres ini kami berharap ada Perpres. Jadi ada peraturan-peraturan presiden yang untuk menguatkan ya, karena dalam pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih ini ada 5 aspek yang harus menjadi perhatian untuk dalam pelaksanaannya ini supaya program ini bisa sustainable atau berkelanjutan. Yang pertama adalah legalitasnya. Ini harus kita sepakati seperti apa legalitasnya, apakah ini primer nasional ataukah ini sifatnya primer lokal, ini juga harus clear.
Nah, yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan karena SDM-SDM yang nantinya akan terlibat dalam program ini siapa? Karena ini adalah koperasi miliknya desa atau masyarakat desa, miliknya pemerintah desa. Apakah aparat-aparat desa nanti menjadi pengurus ataukah masyarakat atau kombinasi keduanya? Ini harus clear dalam pelaksanaannya. Sehingga nanti pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan ini SDM-SDM yang handal inilah yang harusnya nanti bisa melakukan percepatan dalam target-target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah permodalan. Permodalan tadi ini menggunakan dana APBN, dana pemerintah desa, dana pemerintah kabupaten kota atau provinsi, dan juga sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Jadi sehingga good governance-nya harus menjadi penting gitu ya. Karena ini kaitannya nanti jangan sampai kejadian kayak KUT dulu atau ada input zaman dulu itu akhirnya dana-dananya ini masuk kayak juga ke BUMDes ataupun dana-dana desa yang lain, jadi akhirnya niatnya baik karena tidak good governance jadinya jadi malah petaka gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi PR sehingga kita perlu perpres. Dan yang berikutnya juga yang menjadi penting Mas Pras itu adalah digitalisasi, transparansi daripada program ini. Bagaimana kita memonitor program-program ini berjalan dengan on the track sesuai dengan yang ditargetkan kerja. Jadi lintas kementerian lembaga itu harus ada ininya ya, papan dashboardnya untuk kita melihat progres dari masing-masing ini, dan ini transparan karena menggunakan dana masyarakat, dana dari Indonesia. Jadi ini harus transparan. Dan yang terakhir adalah untuk PR kita bersama ini kali mungkin nanti Mas Pras bisa mendalami lebih jauh. Nanti ini bagaimana persaingan koperasi ini dengan masyarakat di sekitar desa yang memang memiliki usaha yang sama ini ya. Jadi memiliki usaha yang sama, kompetisinya ini bagaimana nanti supaya ini tetap bisa berkolaborasi, tetap bisa bersinergi. Karena misalnya nanti ada simpan pinjam dan lain sebagainya di tempat itu juga mungkin di desa itu ada organisasi lain yang melakukan hal yang sama. Ini PR-PR yang memang harus kita Bu Sarmila, menarik ini kalau kita cermati 5 poin begitu, baru-baru sudah ada 5 persyaratan begitu yang harus dilakukan nantinya begitu untuk pembentukan koperasi Merah Putih. Bagaimana Mas Media, Anda melihat begitu serius dengan beberapa poin yang sudah disampaikan begitu dari pelaku usaha ataupun pelaku koperasinya sendiri nih? Silakan. Iya Mas Pras, mungkin saya bisa menambahkan ya, memang di satu sisi ada angin segar, keberpihakan kembali kepada koperasi. Tapi memang tantangannya tidak mudah. Pertama memang catatan saya adalah ada sekitar 130-an ribu koperasi di Indonesia dan tidak semua koperasi dalam kondisi sehat. Dan kemudian kendalanya dalam hal operasional, pengurus tidak aktif, tidak ada RAT, sehingga memang butuh waktu, butuh proses yang tidak mudah untuk melakukan peralihan ya ke koperasi Merah Putih. Tapi kalau boleh kita kerucutkan, problem terbesar koperasi hari ini, mungkin nanti Bu Sarmila juga bisa menambahkan, adalah masalah kelembagaan. Nah sekarang kan semangatnya membentuk koperasi baru ya, kemudian diinjeksi dengan pendanaan. Ini kekhawatiran saya adalah khawatirnya ini yang sakit kepala tapi diberi obat sakit perut begitu ya. Diagnosis pemerintah adalah pertumbuhan desa lambat, disuntikan modal 5 miliar per koperasi, kemudian desa diberikan hutang hingga kemudian bisa meningkatkan pendapatan. Tapi kita harus belajar juga dari program masa lalu ya. Dulu ada program simpan pinjam PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Ini juga gagal, terbukti gagal. Ini yang mungkin menjadi catatan juga. Satu lagi Mas Pras, kebijakan ini harus terus kita kritisi ya sebagai masyarakat tentu saja, karena ada kecenderungan bersifat top down juga. Ini yang saya kira mungkin perlu dikomunikasikan dengan desa. Sebab jenis koperasinya kan sudah ditentukan Mas Pras. Unit sembako, apotek, logistik gitu ya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, saya kira ini sedikit perlu dikoreksi karena harus lebih banyak melibatkan aspirasi lokal begitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi aspek-aspek yang disampaikan begitu, menurut Anda ini menjadi tantangan tersendiri tidak? Kalau misalnya tadi Bu Sarmila ada legalitas, pendidikan pelatihan, permodalan, digitalisasi ataupun transparansi di sana, dan juga bagaimana dengan persaingan koperasi. Kalau Anda katakan ini kan memang ada beberapa unit usaha yang akan dikelola oleh koperasi sendiri begitu Mas Media.
Saya kira tantangannya adalah bagaimana kebijakan ini menapak tanah ya. Oke. Jadi pemerintah pusat harus lebih banyak berbicara dengan Bu Sarmila, Bapak Ibu yang kemudian menjadi aktor di lapangan, berbicara lebih banyak dengan kepala desa. Ini yang harus dilakukan gitu. Karena hari ini cenderung ada distrust antara desa terhadap pemerintah pusat. Jadi kita tahu ya 15% dana desa sebelumnya bahkan sudah dipaksa digeser untuk BLT pada saat COVID. Kemarin juga kewajiban 20% untuk ketahanan pangan MBG misalkan. Dan sekarang koperasi desa ya jadi instrumen intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah desa. Jadi kira tantangannya adalah bagaimana komunikasi dengan pemerintah desa. Pemerintah harus lebih banyak mendengar begitu ya. Kemudian menciptakan suasana bahwa memang ini adalah pembangunan yang berasal dari desa, begitu Mas Pras. Ya, dan kita tahu juga pembentukan dari Koperasi Merah Putih akan melibatkan banyak kementerian, lembaga. Kemudian kita tahu juga akan melibatkan pemerintah daerah begitu. Nah, kita akan lihat seperti apa nih sinkronisasi, harmonisasinya kita bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Sarmila, Mas Askar, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data terkait dengan tugas dari Menteri Koperasi yang diamanatkan ataupun diinstruksikan begitu ya dalam Inpres nomor 9 tahun 2025 apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, menyusun bisnis model Kopdes Merah Putih. Menyusun modul pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih, inventarisasi koperasi yang ada di desa, kemudian memfasilitasi pendampingan, edukasi dan pelatihan SDM perkoperasian, kemudian penguatan manajemen perkoperasian digital kepada koperasi di desa, sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan 80.000 Kopdes desa dan monitoring serta evaluasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Baik, berikutnya kita lihat dari sisi pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan APBN, kemudian APBD, dan juga anggaran pendapatan dan belanja desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Sarmila Yahya, kemudian juga Mas Media Wahyudi Askar dari Selios. Baik, nah kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan ini Bu Sarmila, Anda melihat nampaknya tugas berat begitu akan disamaratakan dengan 18 kementerian yang akan terlibat begitu. Di sana ada juga kepala daerah, kemudian badan-badan ataupun lembaga negara lainnya, Bu Sarmila. Ya, halo? Ya, sepertinya masih di mute, Bu. Ada 18 kementerian dan lembaga, Mas Pras, yang akan terlibat. Tapi yang utama adalah yang tadi saya lihat sebagai operasionalnya itu ada di Kementerian Koperasi. Saya melihat di situ bagaimana membuat bisnis model, modul, dan juga pelatihan, monitoring. Jadi kalau di dalam structure bisnis yang lain itu kan biasanya ada CMO, ada COO, ada CTO. Nah, ini ada beberapa, ini CEO-nya ini semua dari Kementerian Koperasi yang saya lihat tadi ya. Ada berapa 7 item ya. Dan ini yang tadi harusnya memang harus diperdalam di sini, dan ini nanti ada peraturan presidennya sehingga tidak ada overlapping antar kementerian dan lembaga yang ikut menjalankan dari program-program ini. Jadi saya minta ini selain Impres juga harus ada Perpresnya harus dimunculkan. Dan yang kedua adalah untuk permodalan yang nantinya akan diaktifkan untuk suksesnya dari program ini, ada tadi APBN dan non APBN seperti hal-hal yang tidak memenuhi persyaratan tapi tidak melanggar undang-undang yang sah gitu ya. Nah, ini adalah sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat. Ini perlu di-clearkan juga di dalam peraturan presiden itu tadi. Itu yang saya harapkan, Mas, supaya aturannya clear and clean ya, jalan pelaksanaannya itu jelas dan tidak abu-abu, sehingga dampak siapa yang nanti keluar daripada SOP, keluar daripada role yang sudah ada itu bisa kita capture, bisa kita ketahui dengan baik siapa menjalankan seperti apa dan siapa tidak menjalankan seperti yang diharapkan, seperti itu. Baik.
Mas Medi, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan tadi koordinasi banyak kementerian, kepala daerah begitu. Nah berarti kan ini siapa yang harus menjadi dirijennya begitu yang bisa mengharmonisasi tadi supaya semuanya bisa sesuai dengan harapan dari Presiden sendiri, kemudian hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini. Sebetulnya saya agak khawatir ya kalau leading sektornya itu adalah Kementerian Koperasi. Karena kementerian yang punya resources sampai ke daerah itu ada dua. Pertama, Kementerian Desa tertinggal karena mereka punya pendamping desa. Oke. Kemudian Kementerian Sosial karena mereka punya pendamping dari keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Dan itu jumlahnya ribuan orang. Justru Kementerian Koperasi yang di pemerintahan Jokowi sebelumnya budgetnya juga paling kecil dibandingkan yang lain. Jadi secara sumber daya Kementerian Koperasi sebetulnya tidak memiliki resources itu gitu. Tapi lagi-lagi tantangannya adalah koordinasi lintas lembaga ya. Cuman kalau boleh berpesan ya, kalau melihat argumennya Pak Budi Ari yang menyampaikan bahwa nanti 5 miliar itu ada komponennya, ada gedungnya, cold storage, 2 truk segala macam. Oke. Ini seperti lebih kepada tata kelola perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah pusat ya, tapi tidak berdasarkan pendekatan yang lebih inklusif berbasis kebutuhan yang ada di desa. Karena namanya saja kan koperasi desa, harusnya detail itu ada di desa begitu. Jadi memang tantangannya ke depan adalah ya ini lagi-lagi berpacu dengan waktu. Bagaimana kalau Bu Syarmila tadi menyampaikan ada perpresnya, kemudian petunjuk pelaksanaannya juga harus jelas, koordinasi lintas lembaga juga harus jelas. Ini yang ditunggu oleh desa, itu yang ditunggu oleh masyarakat begitu, Mas Pras. Baik, nah Mas Medi, lantas posisi dan peran akhirnya pemerintah daerah begitu, apakah sangat krusial nantinya dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini? Sangat-sangat krusial karena kita harus berpijak pada Undang-Undang Otonomi Daerah, satu lagi Undang-Undang Desa, bahwa yang sebetulnya berdaulat atas desa dan daerah itu adalah masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi pemerintah desa itu harus dilibatkan. Nah, kan ini gimana mau dilibatkan, tapi sektornya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi saya kira masih ada waktu menurut saya untuk terus mendorong adanya visi, misi, regulasi, serta prioritas kerja yang tepat, dan kemudian dikoordinasikan lintas lembaga. Dan ini lagi-lagi butuh leadership yang kuat begitu. Jadi jangan sampai satu menteri berkomentar, kemudian menteri lain berkomentar, kemudian yang di bawah bingung. Yang bingung itu kepala desa, pengurus desa, yang kemudian mereka yang memberikan laporan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kepada pemerintah pusat begitu. Jadi ini yang saya kira butuh PR bersama ya untuk membentuk koordinasi yang lebih efektif begitu, Mas Pras. Baik, nah Bu Syarmila, kita tahu Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa begitu ya, seperti pengelolaan bahan pokok murah, apotek desa, klinik, simpan pinjam, distribusi pangan. Anda melihat bagaimana jaringan distribusi antar daerah ini akankah semakin baik dan solid nanti juga melalui Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, Mas Pras dan Mas Media, menarik sekali ya. Jadi saya pikir ini nanti makin rame nih, makin ruwet kayaknya di lapangan nanti nih. Kelihatannya makin makin berkompetisinya makin seru gitu aja bahasa saya sih di lapangan ya. Kalau di lapangannya sih saya ngelihat nih kompetisinya makin seru. Karena yang menanganin simpan pinjam itu kan tidak hanya pemerintah ya, swasta juga, sektor swasta juga melaksanakan simpan pinjam, koperasi-koperasi yang lain udah menjalankan. Juga supply chain, swasta juga mengerjakan, nah pemerintah juga mengerjakan. Nanti ini makin persaingannya makin asik nih Mas Prasetyo. Cuman ini kan sumber dananya kalau yang itu komersial, yang ini sumber dananya dari APBN. Nah mungkin tinggal nanti mungkin kolaborasi ya yang mungkin diperkuat nanti, bukan mungkin, yang harus lah ya. Jadi ini jangan sampai program ini secara eksklusif, tetapi harus inklusif dalam pelaksanaannya dan melibatkan, tadi saya sepakat sama Mas Media, melibatkan aktor-aktor pelaksana yang sudah memang udah jalan gitu. Jadi tidak membuat lagi yang baru, kalau bisa untuk proses percepatan ini adalah untuk mengkolaborasi yang sudah ada, itu jauh lebih baik ya Mas Media daripada membuat sesuatu yang baru. Dan yang menarik untuk bikin legalitasnya aja juga ini PR juga, kalau uangnya nggak dikit lah itu satu legalitas. Kalau biasanya kalau nggak teman-teman banget notarisnya itu Mas, itu bisa kena 5, 3, 10 juta bahkan 15 juta. Nah ini juga kan harus clear.
Siapa notaris-notaris yang memang paham untuk membuat akte koperasi, karena tidak semua notaris bisa mengerjakan koperasi ya, akte notarisnya itu. Jadi notaris yang bersertifikat yang udah punya wewenang itu pun PR juga. Jadi too much. Tapi saran saya sebaiknya pemerintah itu membuat uji coba dulu, mungkin dari Indonesia Timur berapa koperasi, Indonesia Tengah berapa koperasi, Indonesia Barat berapa koperasi, nanti kita uji coba. Nah mungkin bukan mungkin ya, wajib lah hukumnya dibuat dulu uji coba untuk trial and error sambil kita melihat nanti jangan sampai 80.000 sekaligus nanti babalit semuanya heboh. Mendingan kita buat uji coba dulu. Kalau saya sih, apalagi nanti tanggal 12 Juli 2025 ini akan di launching ya program ini, dan itu harapan saya mudah-mudahan ada 10 koperasi dulu yang mungkin bisa dijadikan uji coba gitu aja dulu, mungkin menurut saya lebih efektif ya. Baik, terakhir Mas Media, optimisme Anda terkait dengan pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini untuk bisa menyokong perekonomian desa, kemudian perekonomian nasional tentunya begitu. Iya, saya berharap ide pembangunan dari desa itu muncul kembali dan semangat memunculkan, memperkuat kembali koperasi itu jadi satu jalan yang dipilih oleh pemerintah. Itu langkah yang saya kira harus diapresiasi. Sekarang yang paling penting adalah how-nya, bagaimana pelaksanaannya. Ini yang saya kira paling krusial. Dan penggunaan APBN, APBD, dana desa saya kira memang selama ini juga sudah didorong ya untuk BUMDes di desa. Tapi yang mungkin perlu jadi catatan yang perlu dibicarakan lebih jauh adalah bagaimana program KUR lewat Bank Himbara yang katanya juga nanti akan mendorong koperasi ini juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Karena koperasi dengan segala tantangannya kita tahu ya kan, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat gitu ya. Dan anggota-anggota koperasi ini juga harus dihidupkan kembali, dan ini pekerjaan yang tidak mudah begitu ya. Jadi saya kira tantangan ke depan memperkuat manajemen koperasi, kemudian membentuk regulasi yang partisipatif begitu ya, sehingga jumlah koperasi yang sekarang ini sudah banyak itu sebetulnya tidak perlu diperbanyak lagi, tetapi kualitasnya yang diperkuat begitu, sehingga akhirnya terjadi adalah kemandirian ekonomi begitu. Mas. Revitalisasi berarti dari existing koperasi yang ada di Indonesia begitu ya. Baik, terima kasih Bu Sarmila Yahya atas informasi update yang diberikan. Mas Media, terima kasih juga atas informasi serta analisis yang diberikan ya terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Semoga ini benar-benar bisa menjadi solusi juga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan dan juga bisa menyokong juga pertumbuhan ataupun roda perekonomian nasional ke depan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, makasih Mas Media. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.